Assalamualaikum. Halo teman-teman, semoga kalian sehat dan bahagia hari ini. Ini dia fakta yang banyak orang belum tahu. Sering kesemutan? Ini arti sebenarnya. Kesemutan itu wajar, tapi kalau keseringan, bisa jadi tanda bahaya. Banyak orang cuek waktu kesemutan. Ada yang mikir, paling karena duduk lamaan. Tapi, gimana kalau itu sinyal dari tubuh? Di video ini, kita akan kupas tuntas arti sebenarnya dari kesemutan. Bukan cuma soal posisi duduk aja, tapi juga soal kesehatan saraf, aliran darah, bahkan penyakit serius. Jadi, jangan di-skip ya, karena bisa jadi yang kamu anggap sepele ternyata sinyal darurat dari tubuhmu sendiri. Kalau kamu baru pertama kali mampir ke sini, jangan lupa klik subscribe ya, biar nggak ketinggalan konten-konten yang bisa bantu kamu lebih paham soal tubuh sendiri. 8 arti sebenarnya di balik kesemutan. 1. Aliran darah terhambat. Kesemutan paling umum itu biasanya karena aliran darah ke area tertentu terhambat. Misalnya, duduk bersila terlalu lama, tangan ketindihan saat tidur, berdiri terlalu lama. Akibatnya, oksigen nggak mengalir lancar ke saraf-saraf kecil. Tubuh bereaksi dengan sensasi kesemutan, semacam alarm dari sistem saraf. Kalau cuma sesekali, ini normal. Tapi kalau sering banget, bahkan waktu kamu nggak duduk atau tidur aneh-aneh, itu bisa jadi tanda masalah serius. 2. Kekurangan vitamin B. Vitamin B, terutama B1, B6, dan B12, punya peran penting dalam menjaga fungsi saraf. Kalau kamu sering kesemutan, terutama di ujung jari, telapak kaki, tangan, mungkin itu sinyal bahwa kamu kekurangan vitamin B. Gejalanya kadang datang bareng dengan kelelahan, mudah pusing, detak jantung nggak stabil. Solusi? Konsumsi makanan tinggi vitamin B seperti ikan, telur, daging, kacang-kacangan, dan sayur hijau. Atau bisa juga konsultasi untuk suplemen tambahan. 3. Diabetes, neuropati diabetik. Ini yang banyak orang nggak sadar. Kesemutan kronis di kaki atau tangan bisa jadi tanda neuropati akibat diabetes. Apa itu? Neuropati sama dengan kerusakan saraf. Diabetes bisa merusak pembuluh darah kecil yang menyuplai saraf. Gejalanya, kesemutan berkepanjangan, mati rasa, rasa panas di kaki walau udara dingin, luka di kaki yang lama sembuh. Kalau kamu mengalami ini tanpa sebab yang jelas, wajib cek gula darah. 4. Carpal tunnel syndrome atau CTS. Pernah kesemutan di 3 jari pertama tangan saat pegang HP? Atau ngetik terlalu lama? Itu bisa jadi carpal tunnel syndrome. CTS terjadi karena saraf median di pergelangan tangan kejepit. Biasanya menyerang pekerja kantoran, tukang ketik, atau orang yang kerja manual berulang. Ciri khasnya, kesemutan malam hari, lemas waktu genggam sesuatu, makin parah kalau nggak ditangani. Jangan anggap enteng ya. 5. Gangguan saraf tulang belakang. Kalau kesemutan mulai dari punggung bawah dan menjalar ke kaki, bisa jadi ada masalah di saraf punggung belakang. Contohnya, hernia nucleus pulposus atau HNP. Saraf terjepit di tulang belakang bawah atau lumbar. Ciri-cirinya, kesemutan sambil nyeri, rasa tebal atau mati rasa, lemah di salah satu kaki. Kondisi ini perlu penanganan dokter, bisa lewat fisioterapi atau operasi. 6. Penyakit autoimun. Ada juga kondisi langka seperti multiple sclerosis atau MS atau Guillain-Barré syndrome.
Keduanya bisa menyerang sistem saraf dan bikin kesemutan hebat, bahkan sampai kelumpuhan kalau tidak segera ditangani. Tanda-tandanya, kesemutan cepat menyebar, otot melemah, kesulitan bergerak. Kalau kamu merasa kesemutan datang bersamaan dengan gejala lain seperti pandangan buram, sulit berbicara, segera ke dokter. Ketujuh, efek obat-obatan atau alkohol. Beberapa obat terutama untuk kemoterapi, HIV/AIDS, antibiotik dosis tinggi, bisa menyebabkan efek samping berupa kerusakan saraf. Begitu juga dengan konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol bisa merusak sistem saraf perifer dan menyebabkan kesemutan kronis. Kalau kamu merasa kesemutan setelah mulai obat tertentu, sebaiknya konsultasi ulang ke dokter. 8. Kecemasan dan serangan panik. Kesemutan juga bisa muncul karena psikosomatis, alias tubuh merespons kecemasan atau serangan panik. Biasanya, jari tangan atau kaki kesemutan. Disertai napas pendek, dada sesak, keringat dingin. Bukan karena saraf rusak, tapi karena reaksi stres berlebihan. Kalau sering mengalami, coba periksa ke psikolog atau psikiater. Gini ya, waktu kecil kita sering ketawa-ketawa kalau kaki kesemutan. Merangkak sambil bilang, kaki semutan, kaki semutan. Tapi sekarang kita tahu, kesemutan bisa berarti banyak hal. Mulai dari yang ringan, kayak salah posisi tidur, sampai yang berat, seperti kerusakan syaraf permanen. Jadi, jangan disepelein. Tubuh itu pintar. Kalau dia sering kasih sinyal, berarti ada yang harus kamu perhatikan. Kalau kamu ngerasa kesemutan udah makin sering atau disertai gejala lain, lebih baik periksa sejak dini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke temanmu, keluarga, atau siapapun yang pernah ngeluh soal kesemutan. Dan yang belum subscribe, yuk gabung jadi bagian dari Asatpedia, karena di sini kita bahas yang kelihatan sepele, tapi penting banget buat hidup sehat. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.